Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aifam Fauzi dengan NIM 2311510007. Di sini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan pada PT Bluebird Tbk tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pertama-tama ada abstrak. Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting yang diperoleh dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan ini digunakan sebagai alat untuk mengukur keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio. Rasio keuangan yang digunakan penulis adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio probabilitas. Rasio tersebut akan menentukan kondisi keuangan perusahaan pada tahun tersebut. Membuat keputusan, metode kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka yang dapat dihitung. Dalam penelitian ini, data yang Data yang penulis digunakan merupakan data hasil olahan, hasil yang merupakan dari laporan keuangan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Begitulah dari hasil penelitian ini, penulisan dapat memberikan masukan mengenai rasio keuangan yang digunakan dan memberikan tambahan saran dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, pendahuluan. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Meningkatkan keuntungan dapat dicapai dengan meningkatkan pendapatan atau penjualan ini hemat biaya. Laporan laba perusahaan pada laporan keuangan perusahaan, yaitu pada laporan laba rugi komprehensif lainnya pada akhir periode. Keuntungan atau laba perusahaan merupakan alat yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Semakin banyak keuntungan yang Anda hasilkan, semakin baik kinerja keuangan Anda. Laporan keuangan adalah suatu media informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menyampaikan kondisi dan posisi keuangan perusahaan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Perusahaan yang penting bagi pihak tersebut dalam mengambil keputusan secara ekonomi. Nah, di sini ada data keuangan PT Bluebird Tbk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan dari laporan keuangan di sini, pada tahun 2016 sampai tahun 2018, diketahui bahwa pendapatan penjualan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan laba tersebut disebabkan karena adanya penurunan penjualan bersih dari tahun ke tahun, sehingga total aset juga mengalami penurunan. Apabila total aset mengalami penurunan, maka total hutang otomatis akan ditambah untuk mendanai operasi perusahaan. Tujuan dan manfaat laporan keuangan. Menurut Kasmir, tujuan laporan keuangan adalah satu, memahami posisi keuangan perusahaan pada tahun tertentu, apakah itu kekayaan, kewajiban, ekuitas, atau pekerjaan yang dicapai selama bertahun-tahun. Yang kedua, identifikasi bagian-bagian perusahaan yang lemah. Ketiga, cari tahu kelebihannya. Empat, berdasarkan situasi keuangan perusahaan saat ini, cari tahu pendekatan responnya yang perlu diambil selanjutnya. Yang kelima, mengevaluasi apakah kinerja manajemen di masa mendatang dianggap perlu untuk diterapkan karena sudah selesai. Dan yang terakhir, dapat juga digunakan sebagai hasil perbandingan dengan perusahaan sejenis. Manfaat analisis laporan keuangan menurut Harti Budianto. Yang pertama, untuk mengevaluasi hasil kerja divisi atau departemen dalam perubahan. Yang kedua, untuk mengetahui hasil kinerja, pendapatan, serta kemajuan. Yang ketiga, perkembangan perusahaan. Empat, untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan serta hutang yang dimiliki. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan. Metode pada penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif karena memberikan gambaran tentang temuan penelitian. Subjek penelitian ini adalah bagian keuangan dan objek penelitian ini adalah laporan keuangan. Kesimpulan yang ditarik dari analisis ini hanya yang berlaku untuk perusahaan yang relevan. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah PT Bluebird Tbk yang bergerak di bidang transportasi taksi. PT Bluebird Tbk merupakan salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah current ratio, quick ratio, debt ratio equity, gross profit, net profit margin, and return on equity. Selanjutnya,
Ada selanjutnya kita ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar. Dapat disimpulkan bahwa PT Bluebird Tbk periode 2019 sampai tahun 2021 keadaan likuiditas perusahaan baik yang dapat dinilai dari rasio lancar karena perusahaan mampu melunasi hutang lancarnya yang jatuh tempo. Meskipun di tahun 2019 nilai rasio lancar lebih dari tahun 2020 lebih besar dari satu, namun dapat disimpulkan perusahaan PT Bluebird Tbk mampu melunasi hutang lancarnya yang yang walaupun jika dinilai dari standar industri tidak memenuhi yang digunakan yaitu minimal 2 kali. Selanjutnya ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Pada tahun 2019, rasio lancar pada perusahaan PT Bluebird 1.223 pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.924 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2.398. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan baik karena nilai rasio cepat perusahaan berada di atas nilai standar industri. Perusahaan mampu membayar utang lancarnya tanpa harus menjual persediaan. Yang selanjutnya ada hasil hitung rasio solvabilitas. Yang pertama ada rasio hutang terhadap aset. Rasio ini memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman sebagai tambahan modal dengan jaminan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Dilihat dari tabel ini bahwa perhitungan rasio utang terhadap aset pada tahun 2019 sebesar 27,1% baik, pada tahun 2020 sebesar 27,8% baik, karena mengalami kenaikan, dan pada tahun 2021 sebesar 21,9% mengalami penurunan sebanyak 5,9%. Jadi, bisa disimpulkan dari laporan keuangan pada PT Bluebird tidak stabil karena mengalami naik turunnya laporan keuangan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Yang selanjutnya ada rasio hutang dengan ekuitas. Rasio ini membandingkan antara total hutang dengan total ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana sediakan pinjaman kreditor dengan pemilik perusahaan. Terlihat dari tabel ini bahwa perhitungan rasio utang terhadap ekuitas pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ialah baik. Pada tahun 2019, utang terhadap ekuitas adalah sebesar 23,3, tahun 2020 sebesar 26,3, dan pada tahun 2021 sebesar 17,2. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan baik pada tahun 2019 dan 2020, tetapi pada tahun 2021 tidak karena laporan keuangannya menurun. Selanjutnya hasil hitungan rasio probabilitas. Yang pertama ada margin laba kotor. Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk menetapkan harga pokok penjualan. Dapat disimpulkan bahwa perhitungan margin laba kotor pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah kurang baik. Pada tahun 2019, margin laba kotor sebesar 10,2%, di tahun 2020 sebesar minus 14,1%, dan pada tahun 2021 sebesar 11%. Penurunan rasio margin laba kotor ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami masalah dalam membeli laba kotor dan hasil penjualannya. Yang selanjutnya ada margin laba bersih atau net profit margin. Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Dilihat dari tabel ini, perhitungan margin laba bersih pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah kurang baik. Pada tahun 2019,
adalah sebesar 0,02%. Pada tahun 2020 adalah sebesar 0,04%. Dan pada tahun 2021 adalah sebesar minus 0,02%. Di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sangat banyak mengalami penurunan, dan begitu di tahun 2021 semakin menurun. Selanjutnya, rasio pengembalian ekuitas atau return on equity. Rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi pengguna modal sendiri. Dan dilihat dari tabel di sini, perhitungan hasil pengembalian atas ekuitas pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah kurang baik. Pada tahun 2019, pengembalian atas ekuitas sebesar 0,01%. Tahun 2020 sebesar minus 0,01%. Dan di tahun 2021 sebesar minus 0,01%. Setiap tahunnya, perusahaan mengalami pengembalian yang menurun dan sangat kecil bisa dikatakan buruk. Yang selanjutnya ada rasio pengembalian aset atau return on asset. Rasio ini menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Dilihat dari tabel di sini, perhitungan hasil pengembalian atas aset pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah kurang baik. Pada tahun 2019, hasil pengembalian atas aset sebesar 0,01%. Tahun 2020 sebesar minus 1,2%, dan di tahun 2021 sebesar minus 0,00%. Setiap tahunnya, perusahaan memiliki hasil pengembalian yang menurun dan bisa dibilang buruk. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, perhitungan dari rasio likuiditas adalah sebagai berikut. Hasil kurang rasio dilihat dari perbandingan tahun ke tahun mengalami keadaan yang kurang stabil karena mengalami kenaikan dan penurunan. Namun, perusahaan ini mampu melunasi kewajiban lancarnya dan dilihat dari hasil perhitungan. Ketika perusahaan ini melunasi kewajiban lancarnya, maka aktiva lancarnya tinggal sedikit. Hasil quick ratio jika dilihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yang berarti perusahaan ini mampu melunasi hutangnya, atau dalam pengertian lain, perusahaan ini mampu melunasi kewajiban lancarnya tanpa menjual persediaan. Perhitungan dari hasil rasio solvabilitas sebagai berikut. Hasil debt to asset ratio dilihat dari perhitungan yang perbandingan tahun ke tahun bahwa perusahaan mengalami naik turun utang atau aset, yang artinya perusahaan ada kemajuan dalam mengelola aktiva sebagai sehingga mengurangi sumber dana dari hasil utang. Hasil debt to equity ratio dilihat dari perhitungan dan perbandingan tahun ke tahun bahwa perusahaan mengalami naik turun utang atas aset, yang artinya perusahaan ada kemajuan dalam mengelola aktiva mereka sehingga mengurangi sumber dana dari hasil utang. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum